Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih harus melakukan kegiatan BDR, belajar dari rumah di semester genap. Pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran Dinas Jaga dan P2TL. Bersama Ibu Saadah, Guru Nautika Kapal Penangkap Ikan. Anak-anak, masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Ibu hanya ingin mengingatkan jangan lupa patuhi protokol COVID-19 dengan melaksanakan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Jangan lupa berdoa dan terus bertawakal. Anak-anak, pada pertemuan kali ini di semester genap, Ibu harapkan materi pembelajaran di semester ganjil jangan dilupakan. Kompetensi dasar di semester genap kali ini yaitu 3.6 merinci tugas jaga dan jadwal tugas jaga. 4.6 menentukan rincian tugas jaga dan jadwal jaga. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, tahukah kalian apa tugas-tugas yang dilakukan seorang perwira jaga di kapal? Baik anak-anak, pada materi kali ini, dinas di kapal meliputi 2, yaitu yang disebut dengan dinas harian dan dinas jaga. Dinas harian adalah dilakukan pada hari-hari kerja, sedangkan hari Minggu dan hari besar libur. Tugas-tugas yang dilakukan meliputi tugas administrasi dan perawatan atau operasional kapal sesuai jabatan dan tanggung jawab masing-masing personil. Sedangkan dinas jaga dilakukan di luar jam-jam kerja harian. Terdiri dari dinas jaga laut, dinas jaga pelabuhan, dan dinas jaga radio. Adakah yang tahu apa manfaat dan tujuan dilaksanakannya tugas jaga? Baik anak-anak, manfaat dan tujuan dilakukan tugas jaga yang pertama adalah menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban kapal, muatan, penumpang, beserta lingkungannya. Yang kedua, melaksanakan mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan manfaat dan tujuan yang ketiga adalah melaksanakan perintah atau instruksi dari perusahaan maupun nahkoda, baik tertulis, lisan, standing order atau bridge order. Perlu kalian ketahui, dinas jaga dilakukan adalah untuk melakukan kegiatan pengamanan, keamanan terhadap bahaya-bahaya yang dihadapi pada saat tugas jaga. Di antaranya yaitu yang pertama adalah bahaya navigasi yang disebabkan oleh kapal kandas atau cuaca buruk, bahaya tubrukan, bahaya pencemaran, bahaya kebakaran, bahaya pencurian, atau bahaya kecelakaan. Anak-anakku, untuk dapat mengantisipasi keadaan atau situasi secara dini serta membuat penilaian yang tepat terhadap situasi maupun perubahan situasi yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan kapal terhadap bahaya-bahaya yang timbul setiap saat, maka pengamatan yang cermat perlu dilakukan oleh setiap regu dinas jaga. Kita perlu mengetahui berbagai macam peraturan atau ketentuan yang berhubungan dengan pengoperasian kapal, di antaranya yaitu STCW 1978 Amandemen 1995, SOLAS 1974 tentang keselamatan di laut, ORLEG 1972 tentang kecelakaan dan tubrukan di laut, MARPOL 1973-1978 tentang pencemaran laut,
ISM Code tentang Manajemen Keselamatan Internasional, perusahaan, pemilik atau nahkoda dapat mengeluarkan perintah atau instruksi yang sifatnya tetap atau harian apabila dilakukan demi keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal. Baik, kita lanjutkan. Pengaturan tugas jaga di kapal oleh nahkoda meliputi 3. Yang pertama, tugas jaga laut. Yang kedua, tugas jaga pelabuhan. Yang ketiga ada tugas jaga radio. Pertimbangan dalam menentukan komposisi petugas jaga betul-betul harus diperhatikan. Di antaranya adalah 1. Anjungan tidak pernah ditinggal kosong. Kedua, keadaan cuaca, jarak tampak, siang dan malam. Yang ketiga, penggunaan dan kondisi operasional peralatan navigasi. Yang keempat, kamar mesin yang tidak dijaga. Yang kelima, keadaan khusus yang mungkin terjadi sehubungan dengan operasi kapal yang tidak sebagaimana biasanya. Selanjutnya, komposisi yang harus diperhatikan dalam menentukan tugas jaga adalah yang keenam, kepadatan lalu lintas. 7. Banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan di anjungan. 8. Kebugaran masing-masing personel yang ikut tugas jaga. Yang ke-9, pengetahuan dan kepercayaan diri secara profesional dari para perwira jaga. Yang ke-10, pengalaman masing-masing perwira. 11, setiap standar dan ketentuan atau prosedur serta petunjuk berkaitan dengan pelaksanaan jaga yang ditetapkan oleh IMO. 12, ukuran kapal dan besarnya sudut pandang dari tempat pengamat. Yang ke-13, penataan anjungan yang mungkin mempengaruhi situasi kemampuan deteksi seorang pengamat. Perlu diketahui juga, nahkoda bertugas memimpin, mengarahkan, dan membimbing para perwira tugas jaga dan ikut bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran selama tugas jaga, pencegahan tubrukan dan kandas. Setiap anggota petugas jaga harus memahami dan menyadari sepenuhnya akibat yang timbul apabila terjadi pencemaran, harus mengambil tindakan pencegahan terhadap terjadinya pencemaran. Pengamatan harus selalu dilakukan, terutama untuk memenuhi aturan 5P2TL. Yang pertama, senantiasa waspada secara visual maupun pendengaran dan segala secara lain terhadap setiap perubahan situasi. 2. Petugas pengamat harus melaksanakan tugas tanpa dibebani tugas yang lain, artinya fokus. 3. Pemegang kemudi yang sedang bertugas tidak dapat ditugasi dengan tugas sebagai pengamat, kecuali kapal kecil di mana posisi pengemudi tidak terhalang oleh bangunan kapal. Perwira jaga dapat melakukan jaga sendiri di siang hari apabila 1. Situasi yang ada telah diyakini dalam keadaan aman. 2. Faktor-faktor relevan telah benar-benar diperhitungkan seperti keadaan cuaca, jarak tampak, kepadatan lalu lintas, bagan pemisah, dan bahaya-bahaya yang ada. Yang ketiga, bantuan petugas jaga dapat segera diperoleh. Pengamat atau orang yang ditunjuk sebagai pengamat harus memenuhi persyaratan. 1. Dia harus orang yang bertanggung jawab terhadap tugasnya atau disiplin. 2. Dapat membaca atau mengantisipasi keadaan atau situasi atau perubahan untuk melakukan tindakan yang cepat dan tepat demi keselamatan kapal. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Mengerti dan dapat menempatkan diri terhadap keadaan serta kesulitan orang lain, saling membantu. 5. Memiliki kemampuan dan pengetahuan sesuai tugas dan kewajibannya. Yang keenam, tidak dibebani oleh tugas-tugas lain
yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas jaga. Setelah mempelajari materi kali ini, Ibu minta silakan kalian kerjakan evaluasi, tulis soal, dan kerjakan di buku catatan yang terdiri dari 5 soal esai. Yang pertama, tuliskan perbedaan dinas harian dan dinas jaga. Yang kedua, tuliskan maksud dan tujuan dilaksanakannya tugas jaga. Yang ketiga, tuliskan bahaya-bahaya yang mengancam di laut. Yang keempat, tuliskan pertimbangan dalam menentukan komposisi tugas jaga. Terakhir, tuliskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pengamat dalam melaksanakan tugas jaga. Silakan dikerjakan dan selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, terima kasih. Itulah materi pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.